teman-teman semua. Betul sekali. Balik lagi bersama kita Bro di Vicious Brother. Jadi pada video kali ini kami akan ngebahas owning experience. Owning experience. Betul. Okay. Apa tuh? Dari salah satu brand lokal yang sudah punya CV panjang. CV panjang sekali. Dimana? Yang lain yang tak bukan adalah Porty Goods. Betul. Jadi kalau kalian penasaran, Cek kita out. tahu. Nah, Oke. ini ya teman-teman, Porty Goods Derby ya teman-teman yang Betul. pernah kita review hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan hingga 1 bulan lebih lah. Ya, 1 bulan lebih. Ya, benar. Jadi gua akan jelasin terlebih dahulu kalau kalian Debuan. Teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, Betul. back to the topic lagi. Jadi sebelum kita bahas in depth di terkait owning experience-nya, Betul. kita mau nge-recap dikit lah tentang brand Porty Goods yang satu ini. Nah, brand Porty Goods ini kemarin gue beli yang seri Derby. Dia pakai Microfiber leather. Oke. Dan harganya tuh di 360-an ya, di 360 sekian. Iya. Nah, kalau kalian mau in-depth reviewnya, kalian bisa cek video pertama kali kita kita unboxing. pop up ya teman-teman. Betul. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa sama cek. ntar kita taruh di deskripsi. Betul. Kalian bisa cek sendiri gimana feel gimana Ini apa reaction yang kita lah. First impression lah. First impression ya. terkait produknya satu ini. Betul. Nah, kita mulai bahas in-depth topik ke owning experience langsung aja teman-teman. Nah, Jadi gimana di? kan pertama Betul. dia kemarin ngeklaim kulitnya ini tidak gampang kotor, Tidak dapat berkerut, malah. tidak gampang Berkerut. emang berkerut ya, lupa gua. Bukan Oh, saya nggak gampang. nih saya pak teman-teman. Nah, ini Gua agak lupa, Ya. Tapi Tapi gampang kotor dan tidak gampang terkerut. teman-teman pada kenyataannya, meskipun ini minor ya, Minor. tapi ini ada kerutan sedikit di depannya terutama teman-teman ya, karena Betul. di depannya kan yang sering ketekuk. Betul. Tapi karena dia ini pakai microfiber, jadi Betul. dia ngeklaim kata dia pertama tahan kotor, Nggak tahan juga. air, terus sama tidak tidak gampang berkerut. Tapi ini baru belum 2 bulanan kan? Belum 2 Iya, bulan, betul. hampir sebulan lah. Tapi pemakaian gue ini teman-teman emang daily gue pakai di kantor. Ini jujur, tidak bohong-bohong. Jadi Betul emang sekali. setiap berarti sebulan 20 hari kerja plus kondangan-kondangan Sabtu Nah, Minggu. kemarin kita kondangan pakai ini loh kan. Betul, itu gue pakai terus teman-teman. Nah, cuman memang gue oke lah, tidak kotor dan tidak gampang kotor karena warnanya hitam. Iya benar. Tapi menurut Tapi gue kalau ini- stain dan debu itu wajar. masih nempel. Ya, masih nempel, enggak Wajar. yang resisten debu gitu loh. Jadi Betul. masih nempel gitu. Itu wajar. Iya, tapi so far teman-teman, menurut gua tadi gua bahas lagi yang masalah kerutan, ini masih minor sih kerutannya Betul. dibanding sama yang yang kemarin tuh Leatherwear. Leatherwear. Tuh kerutannya parah sih menurut gua. Nah, tapi itu gue nggak belain dia, tapi pembelaannya adalah jenis leathernya itu juga beda. Betul. Benar, beda. Nah, kalau dari sisi ini karena pemakaian itu hal yang masih wajar lah teman-teman. Iya, betul. Nah, terus juga ini beberapa ada damage ya, gesekan-gesekan kaki gua, dan gue memang pakainya emang sengaja benar-benar daily yang Iya. benar-benar gue copot tidak hati-hati dan sebagainya karena memang niatnya ngetes ya. Iya, ngetesnya masih kayak gitu. Ketahanan Iya, sepatunya betul, gimana. iya. Tapi untuk so far Iya. penggunaan, tapi kalau untuk tahan air ini juga kemarin sempat kehujanan teman-teman. Gimana? Hujannya sih gue bilang cukup deras. Cukup gede lah ya, Cukup cukup gede. gede. Oke. Dan Yang ini tapi nggak yang sampai deras yang badai banget Iya. angin gitu. Pokoknya lumayan lah, ya cukup. Jadi yang bisa ini anggap kaki gua. Ini anggap kaki gua. Basahnya di sini teman-teman. Nah, ini Basah pertanyaan kaki gua. Basahnya dia sampai dalam apa cuma Iya, sampai dalam? Sampai dalam. Ya kok Oh, gua oke. intinya basah. Oke. Oh, berarti ya dia bener lah kata dia, lumayan tahan air gitu karena di sisi penting kayak sisi depan dan juga yang tengah lu nggak kena kan, maksudnya nggak sampai. Biasanya kan ya walaupun itu hujan deras pun ini kehujanannya naik motor ya teman-teman ya. Itu tuh nggak sampai rembes gue jalan di air gitu. Nggak sampai sih. Oh, ini iya. gue cuma di Baik. motor aja ya teman-teman. Jadi masih kebasahannya minor sih, tapi argumentasi gue adalah karena ini sizingnya fit dengan ya, kaki betul. gua, mungkin jalur airnya juga nggak begitu. Nggak banyak lubangnya gitu. Betul. loh. Iya, betul. Betul. Tapi itu teman-teman tinggi. yang gue notice satu ya, kalau biasanya sepatu kulit itu kalau setahu gue kalau kena air, dia itu tuh kulitnya ada getas. Tapi kalau ini so far aman ya teman-teman ya. Enggak, kan lu kalau lu pegang nih kayak berdebu banget. Iya debu, bukan maksudnya Kayak getas ada getas enggak lah, maksudnya namanya tuh
Iya kayak bludru gitu loh, kayak kering gitu lah. Ya kayak kerupuk lah jadi. Ya kayak kerupuk teman-teman, benar. Nah, tapi apa kalau untuk ini damage stain dan air pun masih nggak apa-apa sih teman-teman, itu benar. Cuman kalau hujan tadi ya namanya kehujanan, naik motor tuh basah wajar. Wajar, bener gue naik motor. Cuman kalau diklaim takut air tidak. Paling mungkin udah beberapa persen doang lah gitu kan. Oke, di gue pengen Betul. Kalau gue pengen nanya lu ini tentang kenyamanan nih. Betul. Kalau menurut lo nih, dengan dia punya midsole yang dengan Mika ini, kan gue kan juga pernah punya Kensios yang Mika ini. Kan kata gue pernah bilang nyamannya itu nggak terlalu nyaman lah di Kensios, masih rada keras. Gimana kalau di sini di Portigoods? Ini adalah salah satu sepatu lovers derby shoes lokal yang paling nyaman dipakai. Paling nyaman dipakai, paling nyaman. Ya, so far. Yang pernah kita bahas loh ya. Iya, yang pernah kita bahas bukan dia. Yang lain kita belum pernah tahu juga. Dia pernah kita bahas aja. Tapi dengan gimana ya? Dengan budget 300.000 ini unexpected sih sebenarnya. Akan dia bisa kasih kenyamanan seperti ini. Ya wajar punya CV 10 tahun di market kan. 10 tahun lebih di market untuk pasar derby shoes dan lovers yang satu ini. Cuman dengan harga 300.000 ini worth to buy sih kalau menurut gue ya. Kalau dibilang untuk dari sisi kenyamanan dan kalau tahannya sih, jujur gua karena ini masih sebulan hampir 2 bulan, gua nggak akan bisa tahu ya. Tapi memang sih ada, gue sempat nemu juga ya beberapa merek sepatu lover yang harganya di under 200.000 bahkan. Oh iya. Nah mungkin nanti next konten kita bakal bahas itu. Kita bakal ngulik lah ya. Kita bakal ngulik itu. Nah, cuman untuk sejauh ini pemakaian dari outsole dan sebagainya dibilang licin, tidak selicin leather wearer. Oh, dia tidak selicin leather wearer. Padahal di leather wearer itu kalau kalian ingat beda. Konturnya itu lebih tebal dibanding ini, tapi ini nggak selicin leather wearer. Ya ini lebih grippy lah, nge-grip gitu. Wajar lah di 10 tahun CV-nya, berarti dia kan udah trial and error udah banyak gitu. Betul. Kan, ya. Terus ini feel-nya kan tipis ya. Kalau kalau lu tekan itu bakal karetnya itu nggak stiff kayak cuy bener. Nah ini memang akhirnya buat gua nyaman sih untuk lebih nyaman jalan gitu. Ketara sih dari betul. Microfiber leather ini tuh yang chewy gitu, yang gak stiff gitu loh. Betul. Nah untuk sisanya di leathernya ini sih ya agak ada damage gesekan sampai ya ini mungkin karena kena outsole-nya. Gue buka sepatunya ya pakai outsole gitu. Besar gitu deh. Sekali. Apa itu sudah biasa. Ada damage kecil ya, ini juga damage pemakaian karena gue naik motor dan sebagainya itu masih bisa gue wajarkan. Cuman ini ada cumannya. Apa? Oke, kita sekarang bahasnya ke insole. Nah, insole. Oke, ini bisa dibuka sih? Nggak bisa ya. Itu ada pro dan kontranya. Nah, apa ini? Pro-nya dulu deh. Nah, kalau pro-nya ini nyaman. Dia bisa ngebentuk kaki kayak memory foam. Bener. Itu baru sekali pemakaian yang seharian di kantor itu udah mulai ngebentuk kaki lu. Oh, dia lebih cepat nyesuaiin kaki lu lebih cepat gitu ya. Cepat. Cuman belum sampai 1 bulan itu kan nanti di insole itu kan ada semacam kainnya nih teman-teman. Mungkin nanti di kamera ini nggak kelihatan. Nanti kita tutup pakai semacam. Itu tuh ada semacam kain yang ada emboss logonya. Oh iya, yang di sini belakang gitu. Ya semua pokoknya pelapis insole-nya lah itu copot. Tapi yang di sebelah kanan masih aman. Jadi enggak, lu sampai dalam. Gimana sih? Masa lu nggak ngerasain? Oh iya teman-teman, udah copot ya. Kayak fans KW ya. Betul. Jadi ada nih, kalau gua tarik nih teman-teman nih. No. Ini nih. Ya, tuh. Lumayan lah. Ini copotnya tuh hampir setengah ya teman-teman. Oh iya, benar. Setengah ya. Mau kiri mau kanan gitu. Jadi itu gua bisa kerasain itu kalau nggak salah baru seminggu gua pakai ya. Seminggu pakai udah copot. Udah mulai copot. Terus kalau feel owning experience-nya sih sebenarnya kalau kalian pakai sepatu dari siapa nih namanya? Portigoods ini, kalian pasti akan dikira kayak pakai Dr. Martin sih. Iya, sekilas mirip banget sih. Bukan sekilas ya mungkin. Enggak, kalau sekilas mirip banget gitu. Apalagi kalau kalian lihat tuh dari jauh gitu ya. Tapi pas deketin, nah kalau kalian mau tahu ini Portigoods apa enggak, kalian ya harus lihat dari dalam sini. Dari soalnya. Iya, kalau enggak ada yang lebih Portigoods gitu. Enggak ada. Tuh di bawahnya juga cuman TN original doang sama ini. Biasanya kan orang ada kayak apa embel-embel ini, tapi dia nggak ada sih. Dan untuk stitching kuringnya pun untuk ini masih stiff ya teman-teman. Karena gini, teman-teman kantor gue tuh pernah ada yang bilang kayak, oh sepatu loafers gini murah, memang sih murah ya. Tapi kadang belum lama tuh udah jebol gitu loh. Oh iya. Ya, banyak sih kejadian kayak gitu. Cuman untuk so far sejauh ini buat gue untuk sepatu lokal loafers dari merek Porte ini
walaupun dari beberapa isu yang gue bicarakan tadi, ini masih worth to buy aja sih. Iya, harga 300, betul, 300 ribuan lah. Di bawah 400 ribu lah. Di bawah 400 ribu, iya, benar. gitu. Nah, bicara keringetan, gerah atau tidak? Oh iya, gerah apa enggak? Biasanya kan ini isu-isunya lovers ya. Gerah Gerah aja. bang, masih tetap aja gerah meskipun ini tipis, pasti gerah bang. Kalau ini gimana? Enggak juga. So-so berarti. So-so teman-teman. So-so aja. So-so aja lah, maksud gua ini reasonable lah gitu. Ya lo mau berharap apa dengan pakai stiker? Iya. Melawan sepatu kulit. Bedain loh. Ya ini kan nggak breathable gitu. Iya. Dan so far kalau untuk sizingnya dia berarti kalau teman-teman mau beli, true to size aja. Teman-teman. Karena si Audi pakai true to size di size 43 teman-teman ya, 43 dia. Jadi closing statement dari pembicaraan yang satu ini. Betul. Walaupun dari yang empunya nih. Betul, walaupun ya secara gue bisa bilang 1 bulan pemakaian itu nggak bisa menggambarkan whole package-nya lah. Whole package dan kredibilitas dan kekuatan dari brand ini. Cuman dari 1 bulan working experience gue selama ini hampir 2 bulan sih makan. Gua sangat nyaman sih menggunakan Lovers yang satu ini sih. Gitu. So far lo nyaman. So far gue nyaman dan ya itu gue bisa bilang dengan deals yang sangat steal di harga 300.000 kalian bisa dapat kualitas yang premium. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kayak sepatu sejutaan lah. Kayak sepatu berapa ini? Kayak sepatu sejutaan gitu. Walaupun gue nggak pernah tahu ya Dokmar yang harga 3 juta itu rasanya belum pernah pakai ya? Nanti lah guys, kalau kita ada rezeki lebih, kita beli. So itu aja pembahasan dari kita berdua. Kalau memang kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @businessbrother. Gua Fier di sini. Gua di sini. We see you on next video guys. Dan teman-teman, sampai jumpa di nggak tahu kapan. Betul sekali.